Baik, Ibu Bapak, saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Bapak semuanya yang sudah terpanggil mengikuti PPG. Yang sekarang skemanya berbeda Ibu Bapak ya dengan yang sebelumnya. Nah, ini Ibu Bapak selamat telah menjadi peserta PPG untuk guru tertentu Ibu Bapak ya. Dan perkenalkan, nama saya Trisna Amar Supriyatna dan saya juga untuk hari ini kita akan sama-sama berdiskusi Ibu Bapak ya. Kita akan berdiskusi. Untuk kali ini saya juga ditemani oleh Bu Gayatri Nurnaningrum. Bagaimana Bu Gayatri kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Bapak. Nah, terima kasih Bu Gaya sudah berkenan Bu Gaya ya. Nah, kita bersama-sama di sini untuk berdiskusi satu sama lainnya. Baik Ibu Bapak, ada beberapa agenda kita pada sore hari ini Ibu Bapak ya. Yang pertama nanti akan ada penjelasan mengenai teknis Ibu Bapak ya, bagaimana UKPPG itu, apa UKPPG itu dan apa saja ya yang akan jadi penilaian kompetensinya yang akan Ibu Bapak laksanakan nanti. Nah, tentunya nanti akan kita bahas. Terus yang kedua nanti kita akan membahas instrumen atau dalam artian rubrik ya Ibu Bapak ya, rubrik dari penilaian perangkat ajar, juga rubrik dari video pembelajaran. Baik Ibu Bapak, supaya waktu kita efektif Ibu Bapak ya, karena kita akan berdiskusi selama 1 jam ke depan. Dan untuk kegiatan hari ini Ibu Bapak ya, tidak tidak ada sertifikat Ibu Bapak ya untuk kegiatan hari ini karena ini sifatnya hanya diskusi. Nah, Ibu Bapak ya, jadi Ibu Bapak nanti tidak perlu meminta daftar hadir ataupun itu Ibu Bapak ya. Karena sifatnya kita hanya diskusi saja Ibu Bapak ya. Baik Ibu Bapak, kita beranjak ke acara yang pertama, ke kegiatan yang pertama yaitu dibedah mengenai apa dan apa saja nanti akan dinilai dalam UKPPG. Nah, ini akan disampaikan oleh Ibu Gayatri. Kepada Ibu Gayatri, saya persilakan Bu Gaya, silakan. Baik, Pak Trisna, saya izin share screen. Sudah muncul? Sebentar. Sudah Bu, sudah ada. Tulis mah lain dia laksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Jumat berkah ini, Bu Bapak semua. Ya. Sebelumnya tadi ada yang japri saya ya. Apakah ini dari universitas? Bukan, izinkan saya memperkenalkan diri kami ya. Saya dan Patrisna itu kami sebelumnya menjadi guru pamong di LPTK masing-masing ya, LPTK berbeda. Dan kalau berbeda dengan tahun sekarang ya, kalau tahun sebelumnya itu Ibu Bapak peserta PPG didampingi oleh guru pamong dan dosen. Kali ini kami tidak mendampingi ibu bapak, kami dengan dosen itu hanya nanti menguji. Nah, menguji di UK PPPPG. Apa itu UK PPPG? Yaitu uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru pada guru tertentu. Kalau tahun sebelumnya itu disebutnya UKM PPG. Kenalkan, ini saya, nama saya Gayatri Nurnaningrum. Saat ini saya status sebagai guru yang berdinas di SDN Nagara Kedua, Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Pacet. Saat ini juga saya sedang menjalani pendidikan magister Prodi Pendidikan Dasar di UPI melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, berikut pengalaman saya dan pengalaman yang paling relate dan kegiatan ini ya, saya guru pamong PPG dalam jabatan di Universitas Pasundan Bandung sejak tahun 2022 dan saat itu juga langsung disertakan untuk penguji UKIN. Nah, berikut UKPPG itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama kinerja atau UKIN, dan yang kedua ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Nah, uji kinerja dua, dua saja untuk tahun ini. Kalau untuk tahun kemarin ada tiga ya, ada
portofolio dan sekarang dihilangkan. Sekarang hanya tinggal perangkat pembelajaran dan praktik pembelajaran. Nah, Ibu Bapak peserta PPG sekarang tidak menjalani PPL ya, jadi nanti langsung UKIN. Dan nanti kami di sini bermaksud untuk memberikan instrumen apa saja yang nanti dinilai pada UKIN tersebut. Baik, kita langsung ya. Perangkat pembelajaran ini terdiri dari lima jenis dokumen. Yang pertama RPP atau modul ajar atau desain pembelajaran. Kalau PPG sebelumnya, desain pembelajaran itu diarahkan kepada dua model pembelajaran inovatif saja, yaitu problem based learning atau PBL, satu lagi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi yang pertama itu dokumennya desain pembelajaran atau RPP atau modul ajarnya lengkap dengan identitasnya, bukan merupakan RPP yang satu lembar. Begitu, karena nanti setelah kita melihat di instrumennya itu ada berbagai detailnya. Nomor dua, bahan ajar. Bahan ajar ini yang biasa digunakan oleh guru dan siswa. Yang ketiga, lembar kerja. Dan yang keempat, yaitu media pembelajaran. Terakhir, evaluasi pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini, kalau misalnya menggunakan teknologi ataupun media yang real gitu ya, media yang konkret itu, jadi ada satu dokumen khusus yang medianya apa saja. Kalau misalnya menggunakan internet, ada ditulis linknya, dan kalau benda-benda lain ada screenshotnya. Seperti itu ya sekilas. Kemudian ini UTBK. UTBK itu salah satu jenis ujian yang harus diikuti oleh peserta PPG berbasis komputer dan dilakukan daring dari tempat domisili masing-masing peserta. Untuk tahun ini, UTBK terdiri dari dua jenis tes. Yang pertama objektif, yaitu sebanyak 120 menit. Yang kedua subjektif, itu 30 menit ya, bukan 3 menit. Kurang ngetiknya. Nah, penilaian yang objektif itu yaitu Situational Judgment Test atau STJ. Nah, apa itu Situational Judgment Test? Karena pada materi ini kita berfokus pada UKIN, hanya sekilas ya. Kalau untuk tes CPNS atau ASN itu berupa mirip dengan tes kepribadian. Jadi kita dihadapkan pada beberapa kasus dan beberapa pilihan. Kita harus memilih opsi tindakan yang paling bijak. Nah, belum tentu paling baik atau paling ideal ya, tapi yang paling bijak berdasarkan kasus tersebut. Kemudian yang kedua, pedagogical content knowledge atau PCK. Nah, ini tentang pedagogik, tentang konten yang kemudian knowledge disatukan ya. Jadi pengetahuan ini biasanya soal yang disajikan itu seperti misalnya untuk indikator begini, model pembelajarannya apa, atau untuk materi ini indikator yang tepat atau tujuan pembelajaran yang tepat, seperti itu. Sekilas saja ya. Nah, yang ini yang 30 menit itu subjektif, yaitu studi kasus. Berbeda dengan PPG tahun sebelumnya. Studi kasus pada PPG tahun sebelumnya itu berupa dokumen. Nggak usah pakai matching saya, Pak. Ibu Bapak hanya mengupload dokumen untuk dan dicek plagiarismenya. Kalau sekarang studi kasusnya itu berupa soal reflektif yang terdiri dari 4 essay. Nah, itu disajikannya 30 menit. Waktunya 30 menit. Sekelas saja Ibu Bapak di UTBK ini, kalau yang tahun kemarin UP ya, ada beberapa peserta, yang kebetulan peserta itu bukan peserta yang gimana ya, mereka itu hebat, tetapi mereka gagal di UP. Jadi ada yang tidak mempertimbangkan waktu. Jadi waktu itu harus benar-benar dipertimbangkan. Ada beberapa jawaban yang terlewat juga, dan itu menyebabkan mereka gagal gitu ya. Baik, itu saja pengenalan pada UK PPPG. Saya kembalikan kepada Pak Trisna, persilahkan.
Untung masih kene Oke, terima kasih Bu Gayatri ya yang sudah menjelaskan nih bagaimana UKPPG pada tahun ini ya. Tentu ini jauh berbeda sekali Ibu Bapak ya. Dan tentunya seperti tadi Bu Gaya sudah sampaikan di awal bahwa ini bukan merupakan program dari LPTK Ibu Bapak ya. Nah, karena memang beda dengan yang dulu gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya program PPG itu ibu bapak didampingi, betul-betul kan ada kalau ada hal yang ibu bapak tidak mengerti bisa ditanyakan ke dosen atau ke guru pamong. Sedangkan kan kalau pada saat ini kan lebih singkat ya. Sekarang lebih singkat, lebih padat, tetapi ibu bapak belajar mandiri gitu kan ya. Nah, terkadang kan ibu bapak juga suka bingung nih, pusing nih, harus kemana, harus ke siapa, apakah bagaimana atau seperti apa gitu kan ya. Nah, makanya tentunya ini merupakan program mandiri, Ibu Bapak ya, program mandiri kami selaku awalnya guru pamong, sekarang juga nanti akan menjadi penguji UKIN juga ya, penguji UKIN juga di LPTK masing-masing. Nah, itulah Ibu Bapak tentunya ini tentunya menjadi besar harapan kami dengan mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti Ibu Bapak ketika akan mengadakan UKIN gitu kan ya. Nah, tentunya Ibu Bapak bisa mempersiapkan diri lah. Minimal Ibu Bapak tahu gitu kan ya. Apa yang harus disiapkan dan bagaimana langkahnya. Nah, inilah tentunya Ibu Bapak ya. Pada saat ini kita akan sama-sama berdiskusi satu sama lainnya. Nah, ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Bu Gayatri ya. Ternyata untuk UKPPG ini lumayan juga ya, Bu Gaya ya. Ini ya sudah belajar mandiri gitu kan ya. Langsung sekarang ya, langsung ke UKIN gitu kan ya, langsung ke UKIN lalu nanti ke UTBK. Nah, baik Ibu Bapak. Nah, kita akan beranjak ke kegiatan yang kedua. Nah, yang kedua ini eh atau Bu Gaya mau ada tanya jawab dahulu atau nanti di akhir saja tanya jawabnya Bu Gaya? Nanti saja di akhir. Di akhir, oke ya. Baik Ibu Ya. Bapak, nanti yang mau bertanya nanti Ibu Bapak silakan bisa ditanyakan di akhir Ibu Bapak ya. Nah, baik Ibu Bapak, nah, kita akan membedah nih gitu kan ya. Nah, bagaimana sih gitu kan ya yang harus Ibu Bapak siapkan nanti dalam merencanakan pembelajaran gitu kan ya. Nah, Ibu Bapak, nah, saya izin berbagi Ibu Bapak ya. Saya izin share screen dahulu. Nah, sudah nampak Ibu Bapak? Sudah, Pak? Nah, baik Ibu Bapak, nah izin saya berbagi Ibu Bapak nih, Ibu Bapak dalam persiapan pelaksanaan ujian kompetensi pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Nah, tadi ini sudah berpantun yang pertama tadi sudah Ibu Bapak ya. Ini pantun yang kedua, makan sore dengan sayur bayam ditemani dengan sambal terasi. Dengan Cakep. persiapan yang mantap, nah, ujian kompetensi pasti kita lewati. Ya, Ibu Bapak yang Amin. harapannya Ibu Bapak bisa sukses nanti dalam menghadapi ujian kompetensi Ibu Bapak ya. Nah, baik Amin. Bapak, nah ini perkenalkan Ibu Bapak, saya Trisna Ahmad Supriyatna, ini sedikit pengalaman saya. Nah, saya sebagai guru pamong sekarang juga menjadi penguji UKIN Ibu Bapak. Juga tempat ajar Ibu Bapak. Nah, baik Ibu Bapak, sebelum ke situ Ibu Bapak, saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak nih, setelah Ibu Bapak kemarin gitu kan ya, belajar mandiri, tahu-tahu dengan waktu yang singkat sekarang Ibu Bapak harus UKPPG lagi ya. Nah, itu bagaimana nih perasaan Ibu Bapak menghadapi UKPPG pada pada nanti ya, mungkin tanggal 26 ya, Ibu Bapak nanti akan mulai daftar. Ada Ibu Bapak yang ingin berbagi ceritanya? Saya dong mau, Pak. Oh, siapa ini Bu Nur Hikmah? Iya, Oh, silakan Bu Nur Hikmah, silakan. izin nggak apa-apa ya saya sambil. Oh, Soalnya saya sambil ada di rumah sakit. Ini apa? Ini coklat ya? mudah-mudahan sehat Ya, selalu Bu, Ibu dan keluarga. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Ya, selamat sore kepada Bapak Trisna dan Ibu moderator, juga teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Punten, salam sejahtera, selamat bertemu. Kita dipertemukan di PPG.
Pertanyaan dari Pak Trisna, tentang saya, tanggapan saya, jujur saya itu memang sudah lama gitu ya Pak, menantikan adanya undangan PPG. Dan alhamdulillah pada undangan PPG di guru tertentu saya terpanggil. Saat itu saya kebetulan dari guru BK. Nah, teman-teman satu profesi saya kebetulan ada yang sudah ikut membatik. Kemudian saya, ayo Bu, saya dipanggil Bu Iik ya Pak. Ayo Ya, Bu Iik ikut pembatik gitu kan. iya. Aduh, nanti deh mau persiapan PPG dulu, mudah-mudahan ada panggilan gitu ya Pak. Ya, insya Qadarullah, alhamdulillah nggak lama dari situ saya dapat info, alhamdulillah benar terpanggil PPG. Oh, Masya Allah, senangnya luar biasa. Satu sekolah pun alhamdulillah mendukung. Saya senang tuh Pak selama 1 minggu kurang lebih ya. Dan melihat aplikasi semuanya ternyata kita pembelajaran di PMM. Pastinya semua Bapak Ibu yang seangkatan dengan saya sekarang ini merasa deg-degan sudah pasti, cemas sudah pasti, bingung karena harus bertanya kemana itu sudah Ya, pasti. betul, betul. Terus menanti-nanti apalagi kita ketika melihat PMM ini ya ada yang belum tervalidasi, muncul tryout, ada yang tidak muncul tryout, bahkan ada muncul lagi yang lonceng birunya gitu kan, tombol birunya itu semua semua kami rasakan. Nah, pada saat proses selama 1 minggu itu saya sangat senang. Tapi setelah 1 minggu berlalu, tiba-tiba saya dapat undangan lagi untuk CGP. Masya Allah, saya langsung, ya Allah, dalam saya menghindari pembatik, tapi saya dapat undangan yang jauh lebih berat dari pembatik, berbarengan dengan PPG ini gitu, Pak. Iya, iya. Ya Allah, saya langsung bingung, semua teman menyemangati. Ya Allah, semangat Bu Ik, semangat Bu Ik. Ada teman saya yang sedang CGP ya. Semangat Bu, nanti sama-sama kami bantu gitu. Sudah ya, oke, sama-sama menguatkan. Alhamdulillah dari grup dapat langsung grup yang khusus BK dan kemudian kami bisa bekerja kelompok. Hari Minggu pun kami lakukan untuk bekerja kelompok, mengerjakan jurnal dan lain-lain. Proses validasi alhamdulillah lancar di jurnal 1 dan 2. Kemudian jurnal saya sempat agak bingung tuh. Tapi alhamdulillah ternyata benar saya langsung upload, ternyata benar harus perbaikan. Nah, saat saya perbaikan, dilalanya tiba-tiba anak saya sakit. Anak saya sakit, kok makin panas, makin panas. Saya terus melakukan perbaikan, saya upload file dengan kegigihan, dengan coba maksudnya apa sih, sampai saya melakukan kegiatan di sekolah untuk tujuan saya mengambil kebetulan yang asesmen ya Pak ya. Tentang keragaman peserta didik, karena di sekolah saya tidak ada yang anak berkebutuhan khusus, jadi saya mengambil dan di pembelajaran tentang keragaman peserta didik. Saya sampai bikin suatu kegiatan gitu untuk bisa menunjang agar mudah-mudahan ini bisa tervalidasi. Alhamdulillah selesai, sampai rumah anak saya drop, saya larikan malam ke IGD, balik lagi karena trombositnya masih di 200. Kemudian saya di rumah, saya kerjakan lagi sambil mengerjakan CGP ke rumah sakit, dan di rumah sakit trombositnya makin turun. Dokter sudah tidak mengizinkan untuk pulang. Akhirnya saya, seperti yang Bapak lihat sendiri, saya mengejar semuanya, sedang berada di rumah sakit, kegiatan PPG dan CGP. Alhamdulillah dukungan dari semua teman-teman, orang tua yang saya dapatkan sekarang, bahkan sampai saya rasakan mulai ngedrop ya badan, batuk, flu, lelah, tapi ya gitulah. Dan ditambah lagi alhamdulillah banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, mungkin karena dilihat saya cepat validasinya, terus lumayan bagus saat pengenalan jurnalnya, tapi saya tetap mau berbagi gitu pada teman-teman. Cuman di sini yang saya rasakan luar biasa, sungguh luar biasa nikmat yang diberikan kepada saya. Ya, mungkin ini ujian untuk bisa naik ya Pak ya. Nah, jadi mungkin ada rekan dari Bapak Ibu semua yang ada di posisi saya saat ini, mari terus sama kita berbaik, kita benar-benar bisa lurus bersama 100%.
tanpa ada halangan dan kendala. Kalau ada yang belum tervalidasi semua, semoga setelah ini nanti tanggal 26 kita semua bisa tervalidasi dan bisa mengikuti UKPPG mungkin dengan baik dan UTBK dengan baik, lancar semuanya. Terima kasih Bapak Tri. Ini sama saja saya sedang meluapkan emosi saya, meluapkan apa yang sedang saya Iya, rasakan. betul, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua, mudah-mudahan saya minta dukungan juga dari teman-teman semua bisa berjalan dengan lancar. Anak saya bisa sembuh karena kena DBD, Pak. Jadi biar semua teratasi dengan lancar, PPG saya lancar, CGP saya lancar, anak saya juga sembuh dan semua berjalan dengan seperti yang diharapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Tri atas kesempatannya. Saya bisa lebih lega ini meluapkan apa yang saya rasakan. Yang pastinya PPG kali ini luar biasa, penuh tantangan. Kami semua yang saya rasakan khususnya menjadi lebih kreatif lagi sebagai guru tentunya. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Bapak boleh berikan tepuk tangan mungkin ya kepada Bu Nur Hikmah juga sekaligus Ibu Bapak, mohon Ibu Bapak semuanya sekiranya bisa memberikan doa juga kepada anaknya Bu Nur Hikmah yang sedang dirawat, mudah-mudahan cepat sehat ya Bu ya. Nah, tentunya tadi di sisi lain gitu kan ya, senang terpanggil gitu setelah 1 minggu ternyata mulai cemas, mulai bingung juga gitu kan ya. Itu kan yang dirasakan tentunya oleh ibu bapak semuanya. Apalagi tentunya Bu Nur Hikmah ditambah gitu kan ya dengan ujian yang sekarang gitu ya sedang hadapi, tetapi mudah-mudahan nah insya Allah Bu Nur Hikmah ya semua itu bisa terlewati ibu bapak ya. Nah inilah tentunya ibu bapak ya kami mengadakan kegiatan ini. Nah ini tentunya mudah-mudahan. Pak Tri, suaranya kurang gede, Pak Tri, maaf. Oh iya, mohon maaf. Bagaimana sekarang? Sudah agak besar belum? Sudah, Pak. Oke, Pak. Sudah. Oke, ya terima kasih. Nah, mudah-mudahan tentunya Ibu Bapak ya dengan adanya kegiatan kita, diskusi kita pada sore hari ini bisa memudahkan Ibu Bapak ya bagi Ibu Bapak semuanya. Tentunya besar harapan saya dan termasuk besar harapan Ibu Bapak semuanya juga gitu ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya bisa lulus untuk PG pada tahun kali ini Ibu Bapak ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Nur Hikmah sudah berbagi. Izin hanya satu orang saya, Ibu Bapak ya, mengingat waktu. Baik, Ibu Bapak, saya akan izin melanjutkan. Nah, ini kesempatan kita aktif berbagi pendapat. Ibu Bapak silakan bahagia menyelesaikan tugas. Jika ada HP silakan disimpan dahulu, Ibu Bapak ya. Nanti kita berpikir positif, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, nanti dalam membuat perencanaan pembelajaran, ini dasarnya dari Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, Ibu Bapak ya. Nah, di situ disebutkan bahwa dalam membuat perencanaan itu minimalnya itu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran atau penilaian Ibu Bapak. Itu hanya 3 saja Ibu Bapak ya, yang minimalnya saja Ibu Bapak. Nah ini Ibu Bapak, termasuk dalam pada ini kan skemanya ada juga yang masih RPP Ibu Bapak ya, ada yang di RPP, ada juga yang masih menggunakan modul ajar bagi kurikulum Merdeka. Nah, makanya ini komponen minimumnya Ibu Bapak ya, bagi RPP komponen minimumnya ada tujuan, langkah, dan asesmen. Nah kalau modul ajar, nah komponen minimumnya itu tujuan, langkah, asesmen, dan juga media pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kaya juga. Nah tetapi Ibu Bapak nanti dalam membuat modul ajar nanti untuk UKPPG, nah itu diharapkan Ibu Bapak ya, disarankan Ibu Bapak bisa membuat komponen modul ajar yang lengkap Ibu Bapak ya. Nah, tadi oleh Bu Gaya sudah disinggung tidak memakai modul ajar yang paket hemat gitu ya, yang 1 lembar gitu ya. Itu kan kalau kita di lapangan gitu kan ya, dalam kegiatan kita sehari-hari. Tetapi nanti dalam Ibu Bapak dalam membuat modul ajar ataupun RPP itu diharapkan model komplit Ibu Bapak ya, model komplit. Nah, sehingga tentunya nanti diharapkan hasilnya bisa maksimal Ibu Bapak ya. Nah, lanjut sekarang Ibu Bapak. Nah, lantas bagaimanakah instrumen penilaian perencanaan pembelajaran nanti untuk di UKPPG itu sendiri Ibu Bapak ya? Inilah tentunya ini mudah-mudahan menjadi patokan bagi Ibu Bapak semuanya ketika nanti akan menghadapi UKPPG. Saya izin share screen kembali Ibu Bapak. Sudah ada Ibu Bapak? Sudah. Tidak ada Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak di sini ada beberapa hal tentunya nanti Ibu Bapak yang akan jadikan instrumen penilaian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini Ibu Bapak beranak pinak ya.
Nah, yang pertama yaitu nanti yang akan menjadi indikator dalam penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang efektif, Ibu Bapak ya. Pembelajaran efektif berpusat pada peserta didik. Nah, ini tentunya ada turunannya Ibu Bapak ternyata ya. Nanti diharapkan Ibu Bapak bisa membuat desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nanti indikatornya diharapkan bisa disesuaikan, Ibu Bapak bisa dibuat sesuai dengan KD ataupun CP atau TP Ibu Bapak ya yang telah Ibu Bapak pilih. Nah, ini tentunya harus diperhatikan Ibu Bapak ya tentunya karena kalau di kurikulum merdeka gitu kan ya. Nah, dari TP itu kan ada yang masih umum Ibu Bapak. Nah, tentunya nanti di indikatornya dibuatkan harus lebih khusus sehingga kompetensinya harus bisa dioperasionalkan. Biasanya ini yang memakai taksonomi Bloom Ibu Bapak ya. Lalu nanti yang kedua, yang selanjutnya Ibu Bapak juga diharapkan dapat membuat desain pembelajaran yang terstruktur. Ini desain pembelajaran memuat alat, bahan, media, dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik Ibu Bapak ya. Nah, nanti Ibu Bapak silahkan mulai pikirkan desain pembelajarannya, alat bahan medianya yang aman, nyaman bagi peserta didik gitu ya. Tadi kalau Bu Gaya tadi katakan diharapkan juga ada media pembelajaran yang berupa teknologi Ibu Bapak ya, diharapkan juga ada. Selain yang konkret, mau yang teknologi juga itu disarankan juga ada juga. Lalu nanti Ibu Bapak, aspek karakter ya kalau di RPP, itu yang P3 atau yang di modul ajar itu yang di RPP itu PPK ya, kalau yang di modul ajar itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini Ibu Bapak harus ada juga. Nah, nanti Ibu Bapak dalam penguatan karakter ya, misalkan yang profil pelajar Pancasila itu tidak perlu ditulis semuanya Ibu Bapak ya. Jangan sampai dituliskan yang 6 dimensi itu tidak perlu gitu ya. Nah, nanti bisa dipilih salah satu yang sesuai dengan pembelajaran yang akan Ibu Bapak capai gitu ya. Jadi tidak harus semuanya. Dan nanti Ibu Bapak ketika Ibu Bapak membuat atau mencantumkan penguatan karakter ataupun profil pelajar Pancasila, ini harus dibuat rubriknya Ibu Bapak ya. Harus dibuat rubrik mengenai karakter yang akan Ibu Bapak kembangkan nantinya. Lalu nanti Ibu Bapak tujuan pembelajaran, nah ini menggunakan kata kerja operasional Ibu Bapak ya. Nah, nanti disarankan kata kerjanya yang hot Ibu Bapak ya. Nah, di sini dari C4, dari yang analisis sampai yang membuat dari C sampai C6 Ibu Bapak ya. Ini diharapkan. Lalu nanti Ibu Bapak tujuan pembelajarannya, nah ini tentunya ranah keterampilan disusun sesuai dengan karakteristik pemecahan masalah dan proyek Ibu Bapak. Tadi yang oleh Bu Gaya katakan juga ya, nanti diharapkan lebih baik Ibu Bapak difokuskan saja antara dua model saja gitu ya, supaya tentunya hasilnya lebih memuaskan juga apakah yang eh, problem based learning gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, nah ini tujuan pembelajaran sesuai dengan konten materi RPP atau penggalan CP Ibu Bapak ya. Nanti tujuan pembelajaran harus sesuai Ibu Bapak ya dengan konten materi atau CP. Nah, ini stasiunnya. Lalu tingkat kesulitan atau alur tujuan pembelajaran sesuai dengan konten materi Ibu Bapak ya. Nah, nanti silakan kalau yang di modul ajar ada ATP-nya Ibu Bapak ya, itu silakan disesuaikan gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya desain pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, ini tentunya Ibu Bapak bisa disesuaikan Ibu Bapak ya, tergantung kelas yang diampu oleh Ibu Bapak. Jika Ibu Bapak menerapkan kurikulum K13 masih K13 ya silakan memakai K13. Kalau yang sudah kurikulum merdeka ya silakan memakai kurikulum merdeka. Nah, lalu Ibu Bapak, ini masih pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Nah, nanti diharapkan ada konten materinya itu kalau di RPP itu kan persepsi ya. Kalau di MA itu Ibu Bapak ada asesmen Ibu Bapak ya. Nah, ada asesmen diagnostik atau asesmen awal Ibu Bapak. Nah, ini diharapkan juga ada bisa muncul. Nah, lalu nanti Ibu Bapak, nah kalau di RPP ada ada kriteria ketuntasan minimal gitu kan ya. Nah, nanti kalau di modul ajar itu diharapkan nanti untuk konten materinya itu ada menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Ibu Bapak ya di langkah-langkahnya. Nah, jadi silakan selanjutnya. Nah, desain
pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, Ibu Bapak ya. Ini masih di desain pembelajaran yang harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan diharapkan juga Ibu Bapak bisa kontekstual ya. Nah, tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak. Nanti cari Ibu Bapak modul ajar atau materi topik yang sekiranya mudah yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak gitu ya. Nanti silakan dicari Ibu Bapak ya. Lalu selanjutnya Ibu Bapak, nah ini Ibu Bapak konsep dan struktur konten materi sesuai dengan bidang keilmuan Ibu Bapak ya. Nanti sumber belajar yang dipakai, bahan ajar tadi yang dipakai, nah itu diharapkan terstruktur Ibu Bapak ya. Nah, dituliskan tujuannya, nanti apa, mengapa, atau bagaimana, nah itu tentukan dari fakta, konsep, prosedural, nah itu tentunya bisa dimunculkan Ibu Bapak ya, dari bahan ajar atau sumber belajarnya. Ini sumber belajar bebas Ibu Bapak ya. Nah, bisa yang dari digital atau juga yang buku teks atau non teks. Nah, itu silakan Ibu Bapak ya. Nah, konsep dan alur konten materi sesuai dengan bidang keilmuan Ibu Bapak ya. Ini tadi sudah. Nah, ini struktur materi ajar diorganisasikan secara urus sesuai dengan KD atau penggalan CP, tujuan dan indikator. Nah, ini Ibu Bapak ya. Nanti dalam membuat materi harus berurutan dari yang mudah sampai ke yang sulit. Nanti seperti itu. Lalu ini juga alur pendidikannya diorganisasikan secara urus sesuai dengan KD, penggalan CP, atau indikator Ibu Bapak ya. Saya izin mematikan dulu Ibu Bapak ya. Nah, baik ya Pak, kita lanjutkan. Nah, ini Ibu Bapak materi ajar mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan Ibu Bapak ya. Nanti diharapkan materi ajarnya Ibu Bapak bisa memunculkan tuh bagaimana kompetensinya, baik itu dari sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Lalu Ibu Bapak, nah ini masih Ibu Bapak ya dalam menerapkan pembelajaran efektif berpusat pada peserta didik. Nah ini Ibu Bapak materi ajar yang relevan dengan kehidupan nyata berbasis lingkungan sekitar dengan melibatkan peserta didik. Nah, ini Ibu Bapak ya tadi tentunya materi harus kontekstual Ibu Bapak ya. Nah, disesuaikan dengan materinya yang dibuat dengan kondisi lingkungan sekitar di sekolah Ibu Bapak gitu ya. Nah, misalkan materinya anak mengobservasi lingkungan Ibu Bapak ya. Nanti biasanya kan kadang kan di buku itu beda-beda Ibu Bapak ya. Ada yang di buku itu lingkungannya yang di daerah pegunungan, ada yang di laut gitu. Bagi Ibu Bapak yang di daerah pegunungan, nah nanti disarankan jangan buat materi yang ada di laut gitu karena meskipun nah itu diambil dari buku teks gitu ya, buku teksnya tidak sesuai, nah itu diharapkan nanti Ibu Bapak bisa buat sendiri materi ajarnya sehingga bisa relevan dengan kehidupan nyata bagi peserta didik. Nah, ini Ibu Bapak, nah masih yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti media pembelajarannya, nah Ibu Bapak nih ini nih ada yang berbasis teknologi informasi Ibu Bapak ya, baik itu dengan PowerPoint gitu ya, nah itu langkah mudahnya gitu ataupun dengan yang lainnya ya lewat bisa lewat dari video YouTube yang Ibu Bapak ya. Nah, sumber belajarnya berdasarkan karakteristik belajarnya disesuaikan dengan. Nah, lalu yang kedua Ibu Bapak ya, nanti Ibu Bapak yang kedua ini melakukan asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Maaf, Nah, nanti Ibu Bapak di sini ada instrumen evaluasi atau asesmen Ibu Bapak ya. Nanti asesmennya itu diharapkan bisa mencakup 3 ranah Ibu Bapak ya. Nah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan Ibu Bapak ya. Meskipun dalam kurikulum Merdeka yang sekarang Ibu Bapak ya, kalau kita di lapangan, kita bisa berfokuskan saja ke pengetahuan. Tapi nanti untuk di UKPPG Ibu Bapak dalam asesmennya itu nanti diharapkan bisa dibuat 3 kompetensi Ibu Bapak ya, baik itu dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, lalu Ibu Bapak, nah, instrumennya berbasis authentic assessment Ibu Bapak ya. Nah, authentic berbasis assessment ini tentunya nanti penilaiannya Ibu Bapak harus sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan anak juga itu sendiri Ibu Bapak ya. Jadi nanti disesuaikan dan tentunya Ibu Bapak nanti dalam membuat assessment diharapkan juga soalnya itu yang berbasis HOTS Ibu Bapak ya, lebih baik yang berbasis HOTS sehingga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis bagi anak. Nah, ini nanti dibuat ini Maaf, Patri, suaranya makin hilang. bagaimana sekarang ada suaranya terlalu mendem, terlalu dalam. Maaf Pak, suaranya nggak kedengaran Pak.
Nanti tunggu Bu, ada gangguan teknis dahulu. Kalau sekarang bagaimana? Sudah jelas belum? Bagus, Pak, bagus. Gus? Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, baik. Jelas, Pak. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Nah, silakan Pak. di mikrofonnya dimatikan kembali Ibu Bapak ya, di mute. Nah, lalu Ibu Bapak kita lanjutkan. Nah, ini nah yang ketiga menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Nanti Ibu Bapak konsepnya dan struktur konten materinya sesuai dengan bidang keilmuan Ibu Bapak ya. Ini sama dengan tadi, lalu alurnya juga sama Ibu Bapak ya. Nah, nanti alurnya dipertimbangkan Ibu Bapak ya dari yang mudah sampai ke yang sulit. Nah, intinya seperti itu saja Ibu Bapak ya mengenai konten dalam membuat materi gitu ya. Nah, nanti Ibu Bapak bisa disesuaikan mana dulu yang pertama ditampilkan faktanya, konsepnya, gitu kan ya, proseduralnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa disampaikan Ibu Bapak ya, diurutkan dari yang mudah sampai ke yang sulit. Nah, lalu Ibu Bapak tujuan pembelajaran juga harus sesuai dengan konten materi Ibu Bapak ya. Nanti diharapkan tujuan pembelajaran khususnya di kurikulum Merdeka Ibu Bapak ya. Nah, itu kan masih bersifat umum ya. Nah, itu masih bersifat umum. Nah, nanti diharapkan bisa dibuatkan indikator atau tujuan pembelajaran khusus Ibu Bapak ya. Dan itu tentunya bisa disesuaikan dengan konten materinya. Lalu selanjutnya ini alur tujuan pembelajaran Ibu Bapak ya. Nah, ini sama Ibu Bapak ya. Nah, karena tentunya ATP ini diambil dari TP Ibu Bapak ya. Kalau di kurikulum Merdeka, nah, tapi nanti harus diturunkan lagi, dibuat menjadi tujuan pembelajaran khusus atau ada juga yang menyebutnya indikator, ada juga yang Ya, kita kita tunggu saja Pak Trisna kembali. nah, ada Ibu Bapak. Aduh, saya Nah, sudah masuk kembali. Oke, saya izin share screen kembali Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak, lalu nanti untuk model dan metode pembelajarannya Ibu Bapak ya yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini disarankan model yang dipakai itu ya model yang sedang tren di abad 21 Ibu Bapak ya. Nah, dan disarankan gitu ya. Nah, disarankan lebih amannya Ibu Bapak lebih baik Ibu Bapak memakai model PJBL ya yang berbasis masalah atau berbasis proyek. Sebenarnya gangguan. Aduh, saya ada gangguan nih ya. Pak Tris sambil off cam saja kalau sedang share screen biar nggak terlalu berat. Nah, ya, oke, siap. Terima kasih. Siap, saya lanjutkan lagi Ibu Bapak ya. Nah, sudah muncul ya? Nah, itu mengenai model Ibu Bapak. Nah, disarankan ya sudah saja ya berbasis masalah atau berbasis proyek Ibu Bapak ya. Disarankan gitu ya. Meskipun boleh mau yang lain. Kalaupun mau yang lain disarankan itu modelnya yang sesuai dengan kompetensi abad 21 seperti discovery, inquiry Ibu Bapak ya disarankan. Nah, baik Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak ya, model atau metode pelajaran. Nah, ini Ibu Bapak nanti diharapkan juga bisa Ibu Bapak dalam menerapkan model atau metode itu Ibu Bapak ya. Nah, dengan dihubungkan Ibu Bapak ya dengan kearifan lokal gitu ya. Nah, itu juga lebih baik Ibu Bapak ya. Lalu yang selanjutnya, nah modelnya bisa mengembangkan potensi minat dan gaya belajar peserta didik Ibu Bapak ya. Tentunya ini bisa diambil nanti dari asesmen awal Ibu Bapak ya atau asesmen diagnostik. Nah, lalu nanti model atau metode pembelajarannya bisa mengkoordinir ketercapaian literasi Ibu Bapak ya. Nah, nanti diharapkan juga nanti dalam model pembelajarannya bisa meningkatkan literasi baik itu dengan anak nanti dibacakan membaca nyaring ataupun nanti mengobservasi lingkungan gitu ya. Nah, itu salah satunya Ibu Bapak salah satu untuk meningkatkan ketercapaian literasi. Ataupun nanti yang mencapai numerasinya Ibu Bapak ya. Nanti Ibu Bapak izin dahulu sebentar Ibu Bapak ya. Itu ada yang ketuk-ketuk pintu dahulu. Izin sebentar dahulu. Baik, Ibu Bapak sambil menunggu Pak Trisna izin menambahkan. Untuk tadi konten kearifan lokal, itu Ibu Bapak bisa menuangkannya dalam materi pembelajaran. Misal, kalau Ibu Bapak ada yang tinggal di
Kabupaten Pangandaran. Misal materinya bahasa Indonesia teks deskriptif seperti itu ya. Berarti eh, materinya boleh disajikan, siswa itu bisa mendeskripsikan bagaimana itu pekerjaan nelayan, bagaimana pekerjaan misalnya dan lain-lainnya ya. Ataupun ada dalam eh, penggunaan bahasa kalau dalam sederhana ya misalnya sapaan dalam bahasa Sunda seperti sampurasun, rampes seperti itu. Jadi ada kelokalannya sedikit. Patricia sudah kembali ya? Ya, Bu, sudah ada, Bu? Ya, alhamdulillah. Nah, nah, itu Ibu Bapak ya. Nah, terima kasih Bu Gaya sudah menambahkan. Nah, lalu Ibu Bapak, ini ada 9 halaman Ibu Bapak ya. Ini ada 5 indikator, tetapi beranak nih Ibu Bapak ya, banyak sekali nih. Lalu nanti Ibu Bapak, nah ini desain pembelajarannya bisa disusun Ibu Bapak, boleh kurikulum Merdeka atau K13. Nah, lalu asesmennya yang berpusat pada peserta didik Ibu Bapak ya. Nah, nanti asesmennya juga nanti diharapkan Ibu Bapak ya ada refleksi dan juga ada umpan balik dari Ibu Bapak nantinya Ibu Bapak ya. Nanti Ibu Bapak diharapkan bisa membuat juga refleksi bagi guru maupun refleksi bagi nanti peserta didiknya itu sendiri. Nah, lalu model pembelajarannya ini Ibu Bapak tadi sudah ya model pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang mengakomodir ketercapaian literasi ini dirasa sudah. Eta A toh, sula, sula. Numerasi juga ini sudah tadi Ibu Bapak ya. Nah, sudah Ibu Bapak. Nah, ini jadi ada 35 Ibu Bapak ya. Ada 35 eh, 35 komponen Ibu Bapak ya. Yang tentunya nanti akan menjadi indikator bagi Ibu Bapak dalam melaksanakan UKPPG khususnya untuk perangkat pembelajaran Ibu Bapak. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membedah juga bagaimana instrumen penilaian untuk video pembelajarannya Ibu Bapak. Nah, ini akan disampaikan oleh Bu Gaya. Kepada Bu Gaya, kami persilakan. Baik, Patricia, saya langsung saja ya. Ibu Bapak, berikut saya tampilkan instrumen yang terbaru ya tentunya, instrumen terbaru dari video pembelajaran. Tapi mohon maaf karena kami di sini tidak punya file khususnya. Ini file ketika kami kemarin penyegaran calon penguji untuk UKP PPG tahun ini. Jadi saya save gitu, kemudian merge. Ternyata ada beberapa poin yang terlewat. Nah, ini yang pertama, menciptakan rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada guru menghias ruang dengan karya peserta didik. Jadi di sini ada beberapa kategori, semuanya seperti yang tadi ya. Ada kategori kurang sekali, kurang baik, dan baik sekali. Nanti Ibu Bapak boleh baca detailnya ketika kami mengirimkan filenya. Kemudian ada di sini uh, guru membuka dan menutup pembelajaran dengan berdoa. Itu selalu ada ya. Ibu Bapak nanti ke video UKIN itu kalau yang biasa itu 35 menit ya. Jadi Ibu Bapak syutingnya full, tapi nanti Ibu Bapak akan mengedit, mengcut bagian per bagian mana yang penting. Nah, kemudian di poin doa tadi Ibu Bapak tidak perlu full gitu misalnya berdoanya rutin dengan membaca Quran. Kalau misalnya berdoa yang ambil aja doanya yang paling pendek gitu ya, yang paling singkat. Atau boleh berdoa dalam hati. Nah, jadi ketika siswa berdoa itu ada di cut gitu ya adegannya langsung ke selesai seperti itu. Nah, di sini ada mengelola kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, guru mengatur setting kelas untuk diskusi kelompok. Dan ini ada beberapa biasanya temuan bahwa guru itu kurang dalam mengatur posisi kelompok. Jadi ada siswa yang membelakangi guru atau membelakangi board gitu atau membelakangi proyektor sehingga siswanya harus apa memutar lehernya gitu ya. Jadi Ibu Bapak setting kelasnya berbentuk U gitu, atau L atau ya L terbalik. Jadi jangan sampai ada siswa yang membelakangi depan kelas seperti itu. Nah, kemudian yang ini, pemilihan dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebentar.
di sini guru menggunakan sumber ketika penguji menyimak dan menilai video praktik Ibu Bapak, penguji juga membaca dan akan menyesuaikan apakah eh, sumber belajar itu sesuai tidak dengan yang diperangkat. Jadi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kalau tadi ada poin pembelajaran diferensiasi, Ibu Bapak memungkinkan, misal tidak perlu semua peserta didik berbeda, tapi di kelompok. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran efektif dan berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini guru menggunakan sumber pembelajaran yang tidak mengandung miskonsepsi. Kita ke poin 4 ya, yang tadi masih berhubungan. Menggunakan pengetahuan tentang komponen kurikulum dengan cara menggunakan untuk merancang desain pembelajaran. Nah, jadi di sini ada poin guru mengajar sesuai dengan konten kurikulum dan RPP atau modul ajar yang berpusat pada peserta didik. Sudah saya sampaikan tadi ya bahwa penguji itu ketika melihat atau menonton video pembelajaran itu sambil menyesuaikan dengan RPP-nya. Nah, di sini yang terpotong itu model pembelajaran. Apakah model pembelajaran yang dirancang pada RPP atau modul ajarnya itu sesuai tidak dengan yang dipraktikkan? Apakah misalnya di RPP-nya atau di modul ajarnya sudah project based learning, tetapi ketika praktiknya itu masih klasikal seperti itu. Nah, poin ketujuh, menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jadi ini dalam kita melayani peserta didik, apakah kita seluruh kelompok atau hanya terus ke satu kelompok saja, seperti itu. Yang 8, membiasakan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari pembelajaran. Jadi ini interaksi guru dengan peserta didik. Nah, interaksi di sini ada 2 arah, ada 3 arah. Nah, 3 arah ini di sini guru, siswa. Jadi tidak hanya kalau 2 arah antara guru dan siswa atau siswa dengan guru, tapi kalau tiga arah siswa dengan siswa juga terjadi interaksi. Misalnya dalam diskusi kelompok itu pasti ada 3 arah. Poin ke-8, nah di sini membiasakan pentingnya interaksi aktif ya dan empati dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, seperti itu ya, empatik yang tadi ada menghargai jawaban dan respon siswa. Nah, poin ke-10, menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Jadi, ada struktur dan alur pengetahuan dari bidang keilmuan yang relevan dengan pembelajaran. Nah, jadi di sini yang kita lihat ke kriteria baik sekali bahwa guru itu mengajar runut sesuai dengan struktur materi ajar yang relevan. Nah, kalau K13 karena masih tematik ya, yang non tematiknya hanya matematika. Kalau yang tematik misalnya IPA dengan bahasa Indonesia atau dengan pelajaran lain, itu harus benar-benar runut. Jadi keterkaitannya ada tematiknya, tidak tiba-tiba loncat misalnya bahasa Indonesianya teks tentang tadi tentang pantai itu agak kayak tikut tapi yang ada di gunung. Nah, itu agak tidak nyambung seperti itu ya. Jadi kurang runut, kurang berurutan dan tidak nyambung gitu ya. Kemudian yang ke-10, menggunakan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya ini kategorinya ya di sini ya. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai alur materi ajar dengan urut, lengkap, dan logis, serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dengan tahapan operasional konkret. Kalau Ibu Bapak menyusunnya tadi sudah sesuai dengan modelnya, dengan sintaks, misalnya sintaks dari PBL atau PJBL, dan harus mengikuti urutan sintaks tersebut. Kalau di kegiatan, misalnya di antar kegiatan itu, misalnya di awal itu kalau ibu bapak misalnya lupa, nah
tidak terlalu berurutan nih, itu tidak terlalu gimana ya. Tapi kalau untuk di kegiatan inti harus merujuk sesuai dengan sintaks dari model yang disajikan. Nah, ini yang poin ke-12, menggunakan TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Kita lihat ke yang baik sekali, guru mengombinasikan media digital yang sudah tersedia online dengan yang dikembangkan sendiri. Di sini ada yang satu platform, ada yang dua platform. Kalau kebanyakan yang PPG tahun kemarin itu dimulai dari PPL itu harus dibiasakan ada video pembelajarannya dari YouTube atau yang dikembangkan dari sendiri atau yang mengambil dari orang lain itu diperbolehkan. Itu berarti hanya satu platform YouTube. Tapi ada juga yang di asesmen awal itu si peserta menggunakan kuisi seperti itu sudah dua platform. Ada lagi misalnya ketika di evaluasi di akhir menggunakan Google Form, berarti itu sudah multi itu ya, berbagai platform. Minimal satu platform, tapi di sini Ibu Bapak kalau itu, nah nilainya bisa di sini gitu. Kalau dalam PPL dulu diarahkannya minimal satu platform, tapi kalau dalam praktik, karena PPL itu ya, kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Misal, Ibu Bapak kalau ada tadi disinggung oleh Pak Trisna yang pembelajaran diferensiasi, misalnya Ibu Bapak mengelompokkan di kelompok tersebut, kalau dalam PPG biasanya harus heterogen ya, ada yang siswanya sukanya bergerak, nah difasilitasi di kegiatan misalnya ketika mencari puzzle, nah dia yang ditugaskan untuk mencari puzzle di berbagai kotak, misal seperti itu. Dan ada siswa yang misalnya senangnya gambar, jadi ketika membuat sketsa atau apa, dia yang diberi kepercayaan untuk menggambar, mewarnai, seperti itu. Dan dalam pelaksananya ini ada penggunaan media ya, media konkret. Nah, media konkret itu wajib, Ibu Bapak, selain media digital juga ada media itu pasti materinya tentang tes deskriptif itu menjelaskan maksudnya tadi pantai, bukan yang di bawah pantainya ya, tetapi bisa foto saja itu termasuk konkret karena tidak semua benda konkret itu bisa dibawa ke kelas. Lingkungan sekitar juga merupakan benda konkret. Ada kalau dalam IPA misalnya tata surya, Ibu Bapak membawa si miniatur miniatur tata suryanya ya. Nah, itu media konkret. Atau misalnya menjelaskan tentang jeruknya dibawa. Oh iya, saya teringat peserta PPG saya tahun kemarin, dalam teksnya ada teks jus jambu, dia sampai ke pasar dulu subuh membawa 1 kilo jambu dan ditunjukkan ke siswanya. Nah, berikutnya, nah yang ini yang tadi sesuai potensi minat dan cara belajar peserta didik yang saya tadi sampaikan ya, ada yang senangnya bergerak, kinestetik, atau yang senangnya menggambar. Nah, ini di sini juga jadi tadi kenapa saya singgung dari tadi biar langsung ya. Jadi medianya memfasilitasi untuk begini. Nah, di sini juga ada guru menggunakan sejarah yang memberikan kesan majemuk dan gaya belajar peserta didik. Selalu ditekankan Ibu Bapak ini ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Ibu Bapak yang paling tahu karakter murid masing-masing, jadi harus disesuaikan misalnya muridnya. Kalau kalau kemarin ada peserta saya yang siswa di Jakarta gitu ya. Jadi ketika mereka diberikan misalnya games yang online yang sudah terbiasa, terus media konkretnya itu pizza yang mereka suka sering makan, nah itu relevan dengan kebutuhan mereka gitu ya. Kalau ibu bapak mau memberikan misalnya medianya yang satu kelompok
satu kelompok satu media, misalnya kalau yang di sekolahnya punya Chromebook ya, itu bisa difasilitasi ya, jadi yang sederhana, media teknologi yang bisa digunakan oleh peserta didik. Tetapi ibu bapak tidak perlu apa ya, ke peserta didik itu kayaknya susah, enggak. Kalau siswa itu biasanya justru lebih cepat belajar daripada kita gurunya. Maaf ini ya saya agak cepat. Nah, kemudian yang poin ke-15 itu asesmen tentang penilaian. Guru memberikan umpan balik positif pada setiap respon siswa. Saya yakin ini Bu Bapak pasti ya selalu dilakukan di kelas. Misalnya ketika ada siswa yang menjawab bagus, walaupun misalnya jawabannya belum betul, tapi kita wajib memberikan respon positif. Dan karena itu sudah menjadi kebiasaan Ibu Bapak, jadi tolong tunjukkanlah nanti ketika di praktik UKIN ini ya. Nah, kalau di sini guru mengajak peserta didik menyimpulkan isi pembelajaran. Jadi ketika masuk ke kegiatan akhir, bukan guru yang menyimpulkan. Jadi yang sudah kita pelajari adalah 1, 2, 3, tapi Ibu Bapak menyerahkan ke peserta didik dan bersama-sama ya diberikan penguatan. Misalnya tadi kita belajar tentang apa, misalnya siswa menjawab tes deskriptif, iya bagus, teksnya tentang apa, jadi bersama-sama seperti itu ya. Baik, kita ke poin 16. Nah, guru lengkap dan guru itu tunjukkan ketika ada yang penilaiannya rubrik. Jadi perlihatkanlah bahwa guru itu sedang menilai. Misalnya ketika siswa sedang kerja kelompok, itu pasti ada rubriknya tentang misalnya keaktifan mereka berkelompok. Jadi tunjukkanlah Ibu Bapak mengontrol per kelompok berkeliling sambil membawa catatan, membawa rubriknya seperti itu. Baik, kita ke poin 17. Guru adil dan memberikan perhatian dan respon terhadap peserta didik. Nah, adil di sini jadi perhatian ke semua peserta didik. Yang 18, guru bersikap peduli pada peserta didik. Nah, jadi peduli itu ketika ada siswanya yang kesulitan, gurunya tampak membantu, jadi tidak duduk aja, tidak duduk di depan, tapi berkeliling. Guru memberikan perhatian ke seluruh peserta didik klasikal, dan yang baik itu ketika momen klasikal itu ketika satu arah, ketika guru menyampaikan materi maupun momen diskusi antar kelompok. Sudah selesai. Instrumen yang sekarang ini memang agak berbeda dengan instrumen yang sebelumnya. Ibu Bapak tentu ketika tadi melihat tiba-tiba, wah apa ini, apalagi Ibu Bapak tidak melakukan PPL ya. Tapi minimal Ibu Bapak tahu, nanti juga pasti akan disampaikan oleh kampus masing-masing. Tapi Ibu Bapak harus dipersiapkan dari sekarang, karena hari Senin ya sudah mulai daftar. Dan bagi rekan-rekan yang baru terpanggil ke di plotting tahap 2, jadi lebih mempersiapkan lagi seperti itu. Pak Trisna, kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Ya, Bu Gaya. Nah, kalau untuk lebih detailnya nanti insya Allah kami kirim di grup. Nah, betul. Saya izin bertanya. Maaf Ibu, raise hand Di sini sudah ada dari yang Pak raise hand yang pertama ya. Sobirin. Pak Ya, Sobirin Pak dulu ya. Muhammad Sobirin. Ya, Ya. silakan Pak Sobirin. Ya, baik, terima kasih Pak Tri, Bu Gaya. Baik, pertanyaannya saya tentang kalau untuk video-video tadi, yang saya pertanyakan pertama itu Dapodik SIM PKB saya di SMP, Ibu. Namun sekarang saya mengajar di SD. Apakah nanti ketika membuat pengajaran tadi itu apa harus di SMP atau di SD? Mungkin itu sih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya biar deh Gimana mas. Pak Tris? Nah, kalau saran saya, Pak Sobirin lebih baik disesuaikan nanti dengan Ibu Bapak nanti akan melaksanakan pembelajarannya ya.
Kalau Pak Sobiri kan nanti akan melaksanakan pembelajarannya berarti kan di SD gitu kan ya. Nah, jadi lebih baik supaya sinkron gitu ya. Nanti kan Oke. pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang dibuat sinkron dengan ketika pelaksanaan pembelajaran. Nanti dikhawatirkan gitu kan ya. eh, Modul modul ajarnya SMP jika dilaksanakan di SD kan nanti itu kan bertolak belakang gitu kan ya. Jadi saran saya lebih baik disesuaikan saja dengan praktik supaya nanti sesuai dengan pelaksanaannya. Kalau dari Bu Gayatri bagaimana? Ada tambahan Bu Gayatri? Kalau Pak Oh, Sobirin sekarang terpanggilnya untuk prodi apa? bahasa Inggris Oh, studi. kalau bahasa itu, tapi mengajar di SD gitu ya? Ya, untuk sekarang di SD, tapi untuk di SIM PKB dan Dapodik SMP masih. Oh, berarti Pak, ya harus sesuai dengan itu ya, matpel yang diikuti Iya, di tetap PPG-nya bahasa Inggris. ya sesuai prodi. Ah, Tapi kalau Pak ah, Sobirin di SD itu bisa tetap bahasa Inggris. konfirmasi dulu ke apa ke nanti ketika diberikan arahan. Nah, di SD juga Hmm. kan sekarang bahasa Inggris sudah pelajaran mandiri ya, bukan sebagai muluk dan masih di masa transisi menuju mata pelajaran wajib. Mungkin Hmm. bisa diperbolehkan. Nanti didiskusikan saja, Pak. Ke kampusnya ya Bu ya, nanti ya. Iya, nah, Pak Soberin ini di tahap 1 atau tahap 2 ya? Saya tahap 1 Bu, udah semua Oh validasi, iya, tinggal daftar. ya tinggal nanti saja didiskusikan. Kalau misalnya harus di SMP, berarti kalau di LPTK saya itu diberikan surat rekomendasi ya bagi yang praktik apa UKIN-nya tidak di sekolah sendiri. Ya. Oh Cukup ya gitu, Pak baik ya. baik. Ya, baik Bu, makasih Bu. Selanjutnya sekarang ini ada 7 orang ya. Berarti ini 7 orang ini Bu Gaya ya? Atau mau dibatasi bagaimana Bu Gaya? Dibatasi dulu. Jadi tidak ada yang raise hand dulu ya. Ya, oke. Kita lanjut ke i, Saya bertanya, Pak. Pak ini Riza. Ini Pak Riza ya? Kalau di saya Bu Nur Karimah dulu, Oh, Bu Nur Hikmah. terus Pak Des, ya Oh ya, Bu Nur baik. Karimah dulu. Bu Nur Hikmah, silakan Bu Nur Hikmah. Nur Hikmah, maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin dengan saya lagi. Kali ini saya ingin bertanya, Bu, terkait tadi modul ajar. Kebetulan saya dari BK RPL ya, Bu ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kemarin saat pengumpulan jurnal kan ada juga untuk RPL ya. Nah, apakah saat nanti mungkin RPL-nya, tapi kan memang kan hanya 1 lembar karena saya buatnya saat itu di Canva. Nah, apakah saat mungkin nanti materinya sesuai yang saya kumpulkan di jurnal atau boleh berbeda? Seperti saya yang pertama. Kemudian yang kedua, jika memang sudah dibuat dalam bentuk RPL, maka ketika di kelas itu, apakah saat video, berarti kan pembuatan videonya saat nanti berlangsung gitu ya, Bu. Jadi itu dilihat oleh tim nilai. Nah, apakah memang harus tadi sih saya simak memang yang ada di RPL-nya. Nah, dijabarkan juga nggak Bu di RPL-nya bagaimana bentuk misal saya di kelas seperti apa gitu, dengan siswa yang tadi ada contoh bagian-bagian harus pernah ada yang baik yang baik. Apakah saya jelaskan di RPL seperti itu Bu? Terima kasih. Kalau dari Bu Gaya dulu, boleh? Ya, Ibu Nur kalau yang memegang matpel ya, itu biasanya kalau dari arahan dari pusat, kalau UKIN itu harus sesuai dengan pelajaran yang sedang ongoing ya kalau di matpel. Misalnya nanti UKIN itu September, berarti rekan-rekan ini yang memegang matpel harus melihat materi pembelajaran untuk bulan September, misalnya kira-kira di pekan kedua atau di pekan ke-1 itu yang mana. Jadi seperti itu kalau disesuaikan untuk matpel. Kalau untuk BK sendiri saya kurang paham dan ada
sedikit perbedaannya kalau tidak salah disampaikan, tapi tidak dijelaskan karena di LPTK saya tidak ada prodi BK. Jadi nanti ibu pasti diberikan pengarahan juga oleh LPTK-nya dan dikonsultasikan saja. Itu saja saran dari saya. Oh iya, ya baik. Terus tambahan dari saya, Bu. Terus tadi mengenai di RPL gitu kan ya, lebih baik untuk nanti RPL yang akan digunakan untuk nanti UKIN gitu ya Bu ya, lebih baik dijelaskan saja Bu sejelas-jelasnya gitu ya, rangkaian kegiatannya ataupun hal yang lainnya gitu ya, supaya nanti dosen pun jelas gitu kan ya. Nanti khawatirnya di RPP-nya kan masih sifat umum gitu ya. Nanti ketika di video kok begini, begini kok berbeda. Nah, khawatirnya nanti ada miss gitu ya. Nanti dianggapnya jadi beda, tidak sesuai dengan RPL yang telah dibuat. Mungkin nanti sesuaikan saja Bu, gitu ya. Bisa dijabarkan sejelas-jelasnya lah untuk di RPL itu nantinya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Izin bertanya. Maaf Bu, berurutan ya. Emosional. Nah, kebetulan konsep Ibu Nur kurang jelas ya. Ada yang mendengung-dengung begitu. ya, jadi untuk kebetulan pembelajaran saya itu konsepnya dengan sesuai dengan arahan di PMM untuk ML itu terkait dengan sosial emosional. Nah, sosial emosional itu berkaitan dengan konsep saya, yaitu konsep diri. Dari tahun ke tahun saya masih memakai konsep diri. Artinya jika pada bulan September nanti disesuaikan dengan materi ajarnya, kondisi yang ada, saya mungkin ya masih bisa untuk melakukan tentang konsep diri gitu ya Bu ya. Harus seperti itu bisa ya Bu. Ya Bu. Nanti dipastikan saja Ibu dikonsultasikan saja ketika diberikan pengarahan. Pasti ini semua akan diberikan pengarahan ya oleh LPTK masing-masing. Jadi Ibu silakan konsultasikan. Nah, gitu ya Bu ya. Pertanyaannya Bu, untuk diberikan pengarahan oleh LPTK-nya itu kapan ya Bu? Karena kebetulan kalau itu kami kurang tahu Ibu ya. Karena kami kan tidak dilibatkan di ininya, tidak berbeda dengan yang PPG tahun lalu. Jadi nanti Ibu tunggu saja setelah proses registrasi. Oh ya. Nah, baik Ibu cukup ya. Kita ke penanya selanjutnya. Pak Des, persilahkan open mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bu? Jelas? Ya, baik. Maaf saya off cam saja biar jelas suaranya. Sebelumnya waktu orientasi dengan LPTK sebelum PPG itu mereka sedikit memberikan info awal mengenai UKIN itu, dan dari infonya itu kelihatannya cukup mudah gitu ya. Infonya itu kita nanti diminta untuk punya komputer dan punya HP untuk jadikan webcam. Nanti kita akan zoom dengan webcam tersebut. Terus kita ngisi soal yang mirip-mirip post-test gitu. Tapi sekarang saya ikut webinar ini kayaknya lebih berat daripada itu. Apakah, mohon maaf saya masuk ke zoom-nya agak telat juga tadi. Apakah berbeda tiap LPTK atau memang ada perubahan dari sebelumnya format UKIN-nya ini itu bagaimana Bu? Terima kasih. Baik, izin jawab duluan ya Pak Tris. Pak Des yang tadi yang menggunakan Zoom itu UTBK ya, kalau dulu UP. Jadi sama dengan ketika pretest kemarin. Nah, UTBK-nya aja sama. Jadi seperti itu, kita di laptop dan terpantau oleh Zoom pengawas kelas masing-masing melalui HP. Itu UTBK. Kalau UKI itu kinerja, jadi praktik kita ada perangkat ajar dan praktik pembelajarannya, video pembelajarannya. Silakan Pak Tris. Jadi kita dua-duanya mengerjakannya gitu Bu ya. Pertama UTBK dulu, terus setelah itu UKIN yang seperti yang dijelaskan Bapak dan Ibu tadi. UKIN dulu, UTBK Pak. terakhir. UKIN dulu Pak. Oh begitu. Ya, UKIN dulu nanti udah UKIN baru UTBK.
Jadi udah Pak clear ya Pak ya? Siap Oke, segenap. clear. Jadi untuk UKIN ini kita memakan rentang waktu beberapa hari gitu ya, yang untuk disediakannya. Betul Pak, betul. Nanti Untuk submit seperti itu, seperti halnya submit jurnal ya. betul, betul. Oh ya, baik. Ya, biasanya kita diberikan waktu, misalnya ada 1 hari, misalnya Ibu Bapak harus selesai upload semua tanggal sekian. Nah, begitu. Sama kami juga ketika menguji diberikan jadwalnya harus selesai hari itu, sama gitu. Tapi misalnya Bapak melakukan prakteknya, misalnya taruhlah tanggal 8. Nah, Ibu Bapak harus selesai upload itu tanggal 12 misalnya. Nah, pasti selalu ada diberikan waktu. Oke, clear ya Pak ya? Ya, kita ke Pak Rija ya. Pak Rija. Ya. Pak Rija silakan Pak Rija. Mau nanya, Pak. Pak Rija. Halo. Pak Riza, dipersilakan Pak Riza. Sore. Oh Ibu. Oh Ibu. Mohon maaf, mohon izin, mohon maaf. Nggak apa-apa, it's okay. Silakan Bu. Biasa. Oke, mengenai itu studi kasus ya, itu kan studi kasus reflektif 4 IC yang 30 menit itu. Itu kok saya pernah lihat baca peraturannya itu ada 500 kata. Itu apakah per satu kasusnya 500 kata atau bagaimana ya? Minta tolong untuk 30 menit per kasusnya 500 kata. Wow juga ya gitu ya. Minta tolong kejelasannya untuk studi kasus yang UTBK berarti ya. Iya, itu minta tolong. Ya, itu saja sih saya. Ya, terima kasih. Silakan Bu Gaya. Untuk studi kasus di UTBK itu Ibu nanti pasti akan diarahkan oleh LPTK-nya. Kita fokuskan ke UKIN dulu. Kenapa ke UKIN dulu? Karena tadi ketika Pak Des bertanya yang mana dulu, nah UKIN yang duluan. Kalau UTBK kita tinggal mempersiapkan materi, tinggal belajar dan tinggal mengisi. Nah kalau UKIN ini memang agak sebetulnya lebih ringan ya, dari tahun kemarin ada portofolionya. Jadi untuk nanti yang 500 kata itu, nah, karena memang baru, Bu, baru tahun ini, jadi kami juga belum tahu detailnya. Seperti itu, Ibu. Tahun kemarin, iya. ya, studi kasusnya berupa dokumen saja. Tapi Oh iya, Bu. biasanya Bu Gaya 500 kata itu ini Total? total gitu, total maksimal, Oh, total maksimal. Tapi oh iya. diharapkan itu juga itu kan studi kasusnya reflektif ya tadi. Tapi diharapkan juga bisa maksimal, jangan pondok, jangan pendek-pendek. Gitu. Nah, jadi lebih baik disarankan dimaksimalkan saja 500 kata gitu ya. Nah, Bu, makanya dari maaf. sekarang Ibu Bapak mulai berlatih nih bagaimana membuat reflektif gitu ya, buat nanti di studi kasus gitu ya. Supaya nanti Bu. nggak bingung gitu kan ya, supaya nanti nggak bingung dalam mengisinya gitu ya. Karena kan kebanyakan yang bingung nanti bingung tuh gimana ya cara mengarangnya nih, cara bikinnya apa. Kebanyakan jadi dan kemudian selanjutnya terus aja banyak kata-kata itu kan ya. Nah, mungkin itu Bu, ya, Bu Rija ya. Oh, Ya, tapi maaf, saya mau komen sedikit. Untuk di lini masa PPG yang ada di PMM itu UTBK duluan, Pak. UKIN malah terakhir, Pak. oh, oh UTBK dulu. Nggih, iya betul. Ini saya share foto di chat ya, Pak ya. Boleh, Saya boleh, tadi boleh. dapat. Ini lini masa kami yang ada di tampilan di PMM. Itu, Pak. Jadi ada kami UTBK dulu, baru UKIN. Gitu. Jadi makanya saya kan, waduh, studi kasus itu kayak gimana gitu. Di sini penilaian ujian kinerja. Oh iya ya. Ya berarti di Oh, itu kepenilaian ya. bukan praktiknya, Patris. Jadi penilaiannya seperti itu ya, biasa. Itu penilaian UKIN. Jadi penilaian itu Ibu Bapak itu sudah selesai semua. Jadi tidak live, tidak langsung. Jadi kami hanya menilai video rekamannya saja seperti itu. Jadi kalau yang di lini masa itu ada penilaian itu ketika dosen dan pamong para penguji menilai gitu. Ibu Bapak memang sudah selesai gitu. Biasanya seperti itu ya Patris ya. Karena di sana itu penilaian, bukan pelaksanaan. Jadi rentang tugas Ya. Ibu Bapak dinilai gitu. Itu tuh Bu Rija maksudnya begitu ya, Bu Gaya. Ya, dan ketika penilaian itu biasanya
ibu bapak harus standby. Nanti diberitahu, misalnya ibu dinilai tanggal 25 September. Nah, ibu bapak harus standby tanggal 25 September itu karena barangkali ada ya, si apa filenya tidak bisa dibuka atau filenya rusak seperti itu. Begitu. Bentar, Bu, maaf, pertanyaan satu lagi berarti. Ini berarti kan kami, UKIN kan ngirimkan video itu kita, ya. Berarti Tanpa hanya apa? kirim video file aja, Iya, tanpa nanti dengan dosen. di webnya ibu bapak Tautan. nanti mendaftarkan. Nah, setelah mendaftar nanti ada ketika misalnya waktunya untuk upload, nah di sana gitu. Uploadnya nanti tautan, Bu. Tautan di Google Drive, bukan videonya. Kalau video kan pasti akan besar, tapi nanti Nah, itu ya tautannya. tautannya. Jadi Ibu nanti buat Google Drive dahulu, nanti upload videonya di Google Drive, lalu nanti sebar tautan Google Drive Ibu untuk dikirim ke PMM ya, di aplikasi PMM. Dan itu nanti Ibu Bapak di Google Drive itu diharapkan ini yang paling penting, settingannya dirubah Ibu Bapak ya, supaya setiap orang bisa melihat. Karena biasanya itu yang di akun Belajar ID itu otomatis terkunci Ibu Bapak ya, otomatis biasanya terkunci ya. Nah, itu diharapkan dirubah dulu supaya setiap orang bisa melihat nanti ketika Ibu Bapak akan sebar tautan. Sehingga nanti penguji bisa dengan mudah gitu ya untuk membukanya, tidak ada lagi pertanyaan, oh ini tidak bisa diakses atau gimana gitu ya. Dan khawatirnya kalaupun nanti tidak bisa diakses kan, misalkan tidak ada konfirmasi dari penguji, nanti ibu bapak sendiri yang tidak dapat nilai gitu kan ya. Iya, Mungkin iya, clear iya. ya, Bu Rija, clear ya kita Ya, mulai. terima kasih. Terima kasih Bu Rija, banyak, mudah-mudahan Pak Trisno, sukses. Bu Gayatri. Pak Rudi sekarang nih, Pak Rudi silahkan. Ini sampai ke Pak, mau dibatasi Bu Gaya atau mau sampai ke Pak Jaib? Ya, sepertinya dibatasi ya, Patris, karena waktu dan ada yang juga yang ingin kita sampaikan. Tadi di chat box juga ada beberapa request. Jadi kita batasi saja. 3 lagi aja ya. 3 lagi, oke kalau begitu. Pak Rudi, silakan Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nanya Ibu dan Bapak terkait yang sifatnya praktik ya, komputer. Ya, nggak tip atau trik untuk mapel-mapel yang sifatnya praktik seperti itu untuk bisa memaksimalkan, kan tadi ada banyak poin penilaian gitu ya, seperti kolaborasi dan sebagainya. Karena kan di praktik komputer itu kan cenderung individu gitu kan, anaknya. Ada nggak tip dan triknya supaya bisa memaksimalkan poin penilaian tersebut? Terima kasih, itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, nggak sopan banget pakai baju ya. Patris, Ini bagaimana? bapak adalah guru ya. Ya, Nggak mungkin sopan banget nggak pakai baju. bisa juga mungkin pakai ini, Nggak sopan banget pakai tuh. pakai berkelompok nanti ketika anak akan mengerjakan itunya ya, tugas di tugas TIK-nya gitu ya. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin nanti tergantung ini juga Pak, dimensi yang akan yang akan dicapai gitu ya, seperti mandiri misalkan kan ya. Ya itu kan anak kan mandiri berarti seorang gitu kan ya. Nah, bisa jadi. Nah, jadi tergantung kompetensi yang akan dicapai juga. Ya, itu kalau dari saya. Kalau dari Bu Gaya, bagaimana Bu Gayatri? Kalau kita selalu angkanya 5, satu itu berdua itu sudah termasuk kelompok gitu. Atau misalnya walaupun mau membuat apa kelompok itu 4 orang, misalnya satu kelompok disediakan dua gadgetnya, itu bisa Pak. Misalnya kalau saya sih kan karena kebetulan eh, ini tentang menulis misalnya begini ya. Ketika menulis itu saya kemarin merancang penelitian yang siswanya menulisnya kolaboratif. Jadi mereka sama-sama menulis menggunakan Canva. Nah, seperti itu bisa Pak. Jadi ada yang individunya dan kelompoknya juga terfasilitasi seperti itu. Sudah ya Pak, clear ya? Baik Ibu, terima kasih.
Ya, sekarang ke Bu Nur. Silakan Bu Nur Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Tri dan Bu Gayatri atas waktunya. Begini tadi saya mendengar untuk penjelasan mengenai asesmen ini Pak. Kan tadi Bu Gayatri mungkin pernah tadi sempat menjelaskan bahwa asesmen itu harus diperlihatkan pada saat menilai. Pada saat menilai di kelas itu diperlihatkan. Nah itu penilaian yang apa saja ya Bu? Oke, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, Ibu. Izin jawab aja, Patris. Misalnya ketika penilaian yang pertama, asesmen awal ya. Kalau di modul ajar ada asesmen awal. Di itu juga bisa ya, di RPP juga. Nah, ketika asesmen awal, misalnya Ibu Bapak, secara klasikal. Misalnya ada perintah, tolong tulis, baik di dikta itu maupun dikasih lembaran. Nah, Ibu Bapak itu juga apa mengontrol itu tidak hanya mencatat, itu memantau pekerjaan siswa itu termasuk tindakan melakukan penilaian. Jadi Ibu Bapak menilai kejujurannya, begitu kan? Kalau misalnya Ibu Bapak sekalian membawa lembarnya ketika misalnya bekerja kelompok, jadi ketika kelompok itu kan nilai. Ibu bisa